Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang fungsi, di mana untuk sesi yang kali ini yang akan saya bahas yaitu fungsi yang linier, beserta cara membuat grafik fungsinya. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu apa itu fungsi. Fungsi yaitu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau fungsional, yaitu antara satu variabel dengan variabel lain. Di sini ada unsur pembentuknya, yaitu ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Variabel mungkin sudah familiar ya. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf Latin X, Y, nah seperti itu. Untuk X namanya variabel bebas atau independent variable yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, sedangkan Y itu variabel terikat atau dependent variable, variabel dependent berarti bergantung kepada variabel yang lain, bergantung kepada X. Kemudian untuk koefisien itu adalah bilangan atau angka yang terkait pada suatu variabel. Nah, letaknya ada di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta itu bilangan yang kadang-kadang, jadi bisa ada, bisa saja tidak, itu kadang-kadang ada membentuk sebuah fungsi, tapi dia berdiri sendiri karena tidak terkait pada suatu variabel. Ada notasi sebuah fungsi secara umum, Y sama dengan fx. Berarti fx di sini fungsi yang memuat x. Nah, contohnya di sini Y sama dengan 5 plus 0,8x. Atau bisa kita tulis karena Y sama dengan fx, ini Y-nya kita ganti fx ya, sama dengan fx sama dengan 5 plus 0,8x. Nah, fungsi ini Y sama dengan fx itu menyatakan bahwa Y fungsi yang memuat x. Jadi besar kecilnya Y itu tergantung pada fungsional terhadap nilai X. Kemudian X-nya variabel bebas atau independent tadi, karena nilainya tidak tergantung pada variabel lain, independent, berdiri sendiri dalam fungsi tersebut. Kemudian sebaliknya Y adalah variabel terikat atau dependent karena nilainya bergantung pada nilai X, dan 0,8 ini adalah koefisien variabel X karena dia terikat pada variabel X. Nah, kemudian variabel Y sesungguhnya terkandung sebuah koefisien. Nah, ini di depannya Y ini sebenarnya ada koefisien besarnya sama dengan 1. Nah, karena kalau 1 dalam sebuah notasi matematika tidak perlu dituliskan ya. Karena 1 dikalikan Y juga Y. Kemudian angka 5 di sini ini disebut konstanta. Kemudian untuk jenis-jenis fungsi ini ada fungsi aljabar dan non aljabar atau transenden. Jadi yang fungsi aljabar itu ada irasional dan rasional. Contohnya itu ada fungsi polinom, fungsi linier, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan juga fungsi pangkat. Kemudian untuk yang non aljabar itu ada eksponensial, logaritma, trigonometrik, dan hiperbolik. Nah, nanti ada bentuk-bentuknya. Kemudian yang berdasarkan letak ruas variabelnya, fungsi ini dibedakan menjadi 2 kalau ruas variabelnya ya. Jadi mungkin di kanan atau di kiri. Ini ada 2 namanya eksplisit dan implisit. Semisal untuk fungsi yang bentuk umumnya Y sama dengan fx. Nah, dia termasuk bentuk eksplisit karena Y sama dengan. Sedangkan bentuk implisitnya X dan Y berada dalam satu ruas. Jadi fxy sama dengan 0. Semua dibuat sama dengan 0. X dan Y berada dalam satu ruas. Kemudian untuk fungsi linier, nah ini contohnya variabel X-nya pangkatnya 1. Pangkat tertingginya 1 itu linier.
Kemudian yang kuadrat pangkat tertingginya 2, dengan kubik pangkat tertingginya 3. Kemudian fungsi linear sendiri. Fungsi linear itu tadi sudah saya singgung, adalah fungsi polinomial yang variabel bebasnya x-nya tadi memiliki pangkat paling tinggi yaitu 1. Nah, bentuk umumnya ini bentuk umum fungsi linear untuk dua variabel, y sama dengan A0 plus A1 x, di mana A0 tadi namanya konstanta, A1 koefisien, nilainya bisa positif, bisa negatif, tidak boleh 0, karena kalau 0 berarti sudah bukan fungsi, karena hanya y sama dengan suatu konstanta, tidak memuat dua variabel. Contohnya, y sama dengan 4 plus 2x, berarti di sini konstantanya 4, kemudian 2 ini koefisiennya. Ya, kita coba menggambar fungsi linear. Nah, ada dua cara. Yang pertama dengan cara sederhana, yang kedua dengan cara matematis. Yang pertama dengan cara sederhana, dengan memasang-masangkan titik. Nah, ini curve tracing process, yaitu menggunakan tabel x dan y, di mana kita tentukan dulu nilai x sebagai variabel bebas, kemudian kita masukkan beberapa nilai x-nya. Selanjutnya kita akan memperoleh nilai y. Nah, tadi fungsinya adalah y sama dengan 4 plus 2x. Kita masukkan di sini untuk x sama dengan min 2, x sama dengan min 1, 0, 1, dan 2. Jika kita masukkan x-nya sama dengan min 2, berarti artinya y sama dengan 4 ditambah 2 kali min 2. Di sini 4 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 0. Baru kita tuliskan di sini. Kemudian jika kita masukkan x sama dengan min 1, hasilnya 2. Kita masukkan lagi x sama dengan 0. Nah, seterusnya. Nah, dari masing-masing pasangan titik ini, berarti min 2,0, karena pasangan titik itu adalah x, y ya. Kemudian min 1,2, dan seterusnya. Kita bisa membuat suatu garis. Sebenarnya bisa saja diambil 2 titik, karena dari 2 titik bisa dibentuk satu garis. Nah, dari titik-titik tadi kita tarik garis lurus. Nah, ini, atau membentuk garis lurus ya, seperti itu. Kemudian untuk cara yang matematis, yaitu pertama dengan mencari titik potong untuk sumbu x dan juga sumbu y. Titik potong fungsi dengan sumbu y. Kalau dengan sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan a, titiknya nanti 0,a. Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu x, itu y-nya yang sama dengan 0, maka x-nya sama dengan b, jadi nanti titiknya b,0. Nah, hubungan kedua titik itu untuk menentukan garis persamaan linearnya. Contoh, tadi fungsinya 4, y sama dengan 4 plus 2x. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu y, atau x-nya sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4. Nah, ini ya, misalkan x-nya sama dengan 0, 2 kali 0 kan 0, jadi y sama dengan 4. Titiknya adalah 0,4. Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu x. Jadi y-nya yang sama dengan 0. 0 sama dengan 4 plus 2x. Atau 2x sama dengan 4, jadi x-nya sama dengan min 2. Nah, maka titiknya adalah min 2,0. Dengan menggunakan kedua ciri ini, kita dapat menggambar grafik fungsi y sama dengan 4 plus 2x seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini 0,4 dan min 2,0. Berarti tarik garis lurus. Itu cara matematisnya. Nah, kalian bisa coba latihan soal ini, gambar grafik fungsi y sama dengan
9 min 2x, 2x min 4y sama dengan 4, dan y sama dengan 3x plus 5. Kemudian untuk perpotongan dua fungsi linier, ada 4 cara. Itu bisa dengan menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang untuk metode grafik, secara umum itu dengan menggambar kedua fungsi linier pada satu koordinat kartesius, bisa dengan cara biasa atau matematis. Nah, ini digambar tadi bisa dengan cara biasa atau matematis, di mana titik potongnya ini adalah titik x, y yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Kemudian kita akan coba cari dengan metode grafik berapa titik potongnya. Fungsi yang pertama ini ada 2x plus 3y sama dengan 4. Titik potongnya dengan sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, maka 3y sama dengan 4. Jadi y-nya sama dengan 4 per 3. Jadi titiknya adalah 0,4 per 3. Kemudian titik potong fungsi tersebut dengan sumbu x. Jadi y-nya yang 0. Kemudian 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 per 2. Nah, ini x-nya sama dengan 2. Jadi titiknya 2,0. Kemudian fungsi yang kedua, kita mau membuat garisnya terlebih dahulu. Cari titik potong dengan sumbu y, x-nya 0, maka y-nya setengah. Kemudian titiknya 0,5. Titik potong fungsi tersebut dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Jadi titiknya 1,0. Nah, keempat titik ini akan kita buat dua garis ya, masing-masing satu garis. Bentuk garis seperti ini. Kemudian kita coba untuk garis yang pertama, ini yang 2x plus 3y sama dengan 4, itu yang melalui 2,0. Ini tadi ya, 2,0. Ini garis yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 4. Kemudian ini yang merah tua, ini garis yang kecil ada y 2. Nah, kita cari satu persatu. Untuk x sama dengan 0, untuk x sama dengan 1, dan seterusnya. Untuk x sama dengan 5, ternyata mendapatkan hasil y yang sama, yaitu min 2. Maka itulah titik potongnya 5, min 2. Itu jika menggunakan metode grafik. Kemudian jika menggunakan metode substitusi. Substitusi adalah cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kita coba. Titik potong fungsi 2x plus 3y sama dengan 4 dengan x plus 2y sama dengan 1. Kita ubah dulu. Mungkin bentuk x ya, yang mudah. X-nya sama dengan 1 min 2y. Dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi bentuk x sama dengan 1 min 2y. Kita masukkan ke fungsi yang satunya, 2x plus 3y sama dengan 4, dengan mengganti x-nya dengan yang tadi 1 min 2y plus 3y sama dengan 4. Nah, kemudian menghasilkan 2 min 4y plus 3y sama dengan 4. Nah, jadi ini adalah 2 min y sama dengan 4, kemudian y-nya sama dengan min 2. Y-nya min 2 kita substitute lagi. X sama dengan 1 min 2y. Jadi 1 min 2 kali min 2, kemudian ketemu x-nya adalah 5. Jadi titik potong fungsi 2x plus 3y sama dengan 4 dengan x plus 2y sama dengan 1 adalah 5, min 2. Itu dengan cara substitusi. Kemudian yang ketiga dengan cara eliminasi.
Kita coba mengeliminasi X-nya. Yang pertama ini, karena kita mau menghapus X, jadi kita samakan koefisien X-nya. Ini kalikan 1, yang kedua dikalikan 2. Semua yang ada pada persamaan pertama ini kita kalikan 1. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 4. Kemudian yang bawah dikalikan 2, 2X plus 4Y sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. 3Y dikurangi 4Y sama dengan negatifnya 4 dikurangi 2. Jadi Y-nya sama dengan min 2. Kemudian kita eliminasi Y-nya sekarang. Karena mau mengeliminasi Y, menyamakan koefisien terlebih dahulu. Yang atas kita kalikan 2. Jadi 4X plus 6Y sama dengan 8. Kemudian yang persamaan kedua 3X plus 6Y sama dengan 3. 6 dikurangi 6 habis ya. Untuk mengeliminasi dua buah persamaan dengan tanda yang sama, itu dengan tanda negatif. Kemudian jika tandanya berbeda, kita jumlahkan. Nah, ini 4 dikurangi 3X, X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya X, Y 5, min 2. Sama ya dengan tadi. Kemudian jika metode campuran, berarti gabungan antara eliminasi dan substitusi. Tadi kita menggunakan eliminasi, ketemu Y-nya sama dengan min 2. Kemudian kita substitusi nilai X ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 1. Kemudian kita substitusi Y-nya min 2. Jadi X min 4 sama dengan 1, X-nya adalah 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 5, min 2. Sama ya. Nah, kemudian kalian bisa coba mencari titik potong untuk fungsi-fungsi berikut ini. Ya, dari A sampai F. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Kalian bisa coba latihannya, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.